Satu malam untuk selamanya. Bab 7. Telepon rahasia. Sudah 1 minggu lamanya aku tinggal satu atap dengan Kenzio. Seperti yang dikatakannya, dulu dia sibuk kerja dan jarang berada di apartemen. Dia baru pulang ketika aku akan beranjak tidur malam. Karena dia terlihat lelah, aku juga sungkan mengganggunya. Kami hanya ngobrol seadanya. Pagi saat aku bangun, dia juga sudah siap dengan pakaian ala eksekutif muda. Kenzio memiliki banyak kemeja kerja, namun hanya ada 2 warna yang kuhafal, putih dan biru langit, karena 2 itulah yang sering dia pakai. Dia memiliki puluhan kemeja dari merek yang berbeda hanya untuk warna yang sama. Sehingga bagi orang yang tidak betul-betul mengenalnya akan menganggap Kenzio hanya memakai baju itu-itu saja. Satu hal lagi yang kutandai dari Kenzio adalah dia sering nonton televisi tengah malam di ruang tengah padahal ada televisi di kamarnya. Aku nggak tahu apa penyebabnya. Tidak mungkin TV di kamarnya itu rusak karena tanpa sengaja aku pernah melihatnya menyala. Aku tahu kebiasaan Kenzio karena pernah satu malam aku ingin keluar kamar karena haus dan bermaksud mengambil air minum ke belakang. Namun, karena melihat Kenzio sedang nonton sambil rebahan di sofa, maka terpaksa kuurungkan niat tersebut. Malam ini aku nggak bisa tidur. Sudah sejak tadi yang kulakukan adalah berbaring di kasur sambil mengganti posisi berkali-kali. Mulai dari telentang, tengkurap, miring ke kiri, mengarah ke kanan sampai meringkuk di dalam selimut. Namun semuanya tidak berhasil mendatangkan kantukku. Aku membawa diri duduk lalu memutuskan keluar dari kamar. Mungkin ada yang bisa kulakukan di luar sana. Bersih-bersih, cuci piring, atau apapun yang bisa membuatku lelah. Aku baru membuka pintu ketika melihat layar TV menyala. Ada Kenzio di sana. Seperti biasanya dia menonton sambil rebahan di sofa. Sampai sekarang aku masih bertanya-tanya, kalau ada TV di kamarnya kenapa juga dia harus nonton di luar? Sebelum Kenzio menyadari kehadiranku, aku memutuskan untuk balik kanan. Karena jujur saja berada di dekatnya tidak akan pernah biasa bagi hatiku. Sebisa mungkin aku harus meminimalisir interaksi dengannya. Baru saja kuputar tubuh tiba-tiba telingaku menangkap suaranya. Viola. Kakiku tertahan sebelum aku berhasil masuk dan menutup pintu. Kuputar tubuh menghadap padanya. Kenzio yang tadi berbaring ternyata sudah duduk. Ya? Belum tidur? Lagi nggak bisa tidur? Sini. Kenzio menepuk kepala sofa memintaku agar mendekat. Meski bimbang memenuhi hati, namun entah mengapa kakiku nggak bisa diajak berkompromi. Aku bergerak mendekatinya lalu menempatkan diri di sebelah Kenzio. Kenapa nggak bisa tidur? Ditanyanya langsung. Nggak tahu, tiba-tiba aja nggak bisa. Banyak pikiran pasti. Masih mikirin kerjaan? Gimana aku nggak mikirin? Sampai sekarang belum ada yang nyangkut satu pun. Padahal IPK lumayan, aku juga bukan fresh graduate. Nyari kerja yang halal zaman sekarang memang sesusah itu ternyata. Keluhku putus asa. Coba dipikir lagi. Kali ada yang salah. Mungkin kamu netapin standar terlalu tinggi. Aku akui aku memang agak pilih-pilih. Sayang aja sih kalau dengan nilaiku yang tinggi serta pengalaman kerja yang kumiliki tapi aku digaji di bawah UMR. Menurut kamu salah nggak kalau aku agak milih? Masalahnya aku nggak mau digaji di bawah UMR. Aku bukan fresh grad, dan aku punya pengalaman. Kenzio menjawab dengan gelengan kepala. Nggak ada yang salah. Semua orang pasti ingin diperlakukan dengan manusiawi dan layak. Berarti pilihanku udah tepat. Kenzio mengacungkan jempolnya. Kalau bukan kita sendiri yang menghargai diri kita, jadi siapa lagi? Sebagai manusia kita harus punya value. Aku semakin kagum pada Kenzio terlebih oleh cara berpikirnya. Ya Tuhan, akan kemana lagi? Dicari cowok seperti ini? Yes, too good to be true. Tapi, lanjutan kalimat Kenzio membuatku memandangnya. Aku menunggu apa yang akan dia sampaikan. Terkadang kenyataan membuat kita harus berdamai dengan keadaan. Tapi itu bukan berarti menurunkan value yang kita miliki, Viola. Aku masih menyimak dan mengira-ngira kemana arah perkataan Kenzio. Ada lowongan di kantorku. Jauh dari yang diharapkan memang, gajinya UMR, tapi aku nggak yakin kamu bakalan mau. Mataku seketika berbinar mendengar penawaran dari Kenzio. Kenapa nggak dari dulu dia menawarkan padaku? Bukankah dia CEO?
Dia pasti bisa membantuku dengan memberi pekerjaan di kantornya. Dia punya power untuk itu. Aku mau, yang penting bisa kerja, sahutku cepat. Kenzio tersenyum menatapku. Kerjanya di bidang apa? Bagian yang kosong posisi apa? Tanyaku lagi. Aku butuh penjelasan yang lebih jelas dan lengkap. Bukan sekretaris CEO sih, tapi office girl. Gimana? Jawaban yang aku dengar dari mulut Kenzio membuatku bungkam. Ternyata sangat jauh dari yang kupikirkan. Aku nggak berharap jadi sekretaris CEO, tapi kenapa jatuhnya begitu jauh? Aku juga nggak gengsi untuk kondisiku saat ini. Gengsi nggak bikin kenyang. Pekerjaannya nggak terlalu berat, selain beres-beres paling fotokopi. Imho, coba aja dulu sambil kamu cari-cari yang lain. Cuma sementara kok. Kerja gituan gak bakal bikin kamu terhina, Viola, Kenzio mengimbuhkan saat melihatku termangu. Saat aku sedang larut berpikir, ponsel yang Kenzio letakkan di meja berbunyi. Mataku dan netranya sontak terarah ke tempat yang sama. Aku melihat sebuah nama tertera di sana. Sebelum aku berhasil membaca dengan jelas, Kenzio mengambil benda itu lalu berdiri dan pergi meninggalkanku sendiri. Membuatku berpikir mungkin dari seseorang yang sangat rahasia sehingga aku tidak boleh mendengarnya. Bab 8. Menjadi office girl. Viola. Sangat lama Kenzio berada di kamarnya sampai aku berpikir untuk kembali ke kamarku. Mungkin setelah menerima telepon dari seseorang yang entah siapa, Kenzio langsung tidur. Baru saja aku berdiri dari tempat duduk, suara Kenzio menghentikanku. Sorry agak lama, ya, ucapnya lalu menempatkan diri di sofa seperti tadi. Aku mengurungkan niat untuk masuk ke kamar. Udah dipikirin atau kamu butuh waktu buat mikirinnya dulu? Kenzio menanyakan keputusanku. Saat ini aku butuh uang, bukan posisi atau jabatan. Jadi aku pikir apa salahnya menurunkan standar yang telah kutetapkan. Aku rasa nggak ada salahnya menerima tawaran dari Kenzio. Aku bisa bekerja sebagai office girl di kantor Kenzio sambil tetap mencari pekerjaan yang sesuai denganku. Zio, aku udah pikirin barusan dan aku putusin buat kerja di kantor kamu. Jawabanku membuat Kenzio menyunggingkan senyum. Yakin? Ini office girl lo? Ujarnya mengujiku. Yakin? Jawabku tanpa keraguan. Kamu gak bakal malu memangnya? Malu? Bahkan aku udah gak punya malu. Kalau aku malu aku gak akan berada di sini. Buat apa aku malu? Malu gak bikin kenyang kan? Kenzio terkekeh mendengar jawabanku. Baru kali ini aku melihatnya tertawa selepas ini sepanjang 1 minggu hidup satu atap dengannya. By the way, aku belum tahu nama perusahaan kamu, Zio. Bergerak di bidang apa sih? Selama aku tinggal dengannya tidak satu kali pun Kenzio menyinggung mengenai pekerjaannya. Aku hanya menebak-nebak sendiri karena terlalu sungkan untuk bertanya. Aku kerja di law firm. Namanya Asegafo Partners. Aku hampir ternganga mendengar jawaban Kenzio yang mematahkan segala dugaanku. Ternyata dia bukan CEO seperti yang kukira. Jadi kamu pengacara? Kenzio menjawab dengan senyum tipis. Aku tidak bisa menghentikan mataku yang menatap takjub pada Kenzio. Mengingat kiprahnya saat kami sekolah dulu, aku pikir dia akan menjadi pengusaha atau dokter. Kenapa? Ada yang salah dengan itu? Kenzio bertanya menyaksikanku diam termangu. Kepalaku menggeleng menidakkan. Aku nggak tahu kalau kamu bakal jadi lawyer. Itu cita-cita yang jadi kenyataan atau gimana sih? Kenzio mengubah posisi duduknya dari yang awalnya mengarah ke televisi menjadi menghadap padaku. Sebelah tangannya dia tempelkan di atas kepala sofa. Itu cita-citaku dari kecil. Bisa dibilang dulu aku kagum pada kakekku yang juga seorang pengacara, dan kebetulan dia punya law firm sendiri, terangnya singkat. Aku manggut-manggut. Berarti sekarang kamu kerja di law firm kakekmu itu ya? Bukan. Aku kerja di law firm milik orang lain. Kalau ada punya keluarga, kenapa juga harus kerja di tempat orang lain? Aku merasa heran atas pemikiran Kenzio. Dia menggelengkan kepalanya lalu menerangkan prinsipnya padaku. Kerja di perusahaan keluarga nggak seenak kelihatannya, Vio. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah, apapun prestasi kita, setinggi apapun itu, maka orang-orang tetap akan berasumsi kalau itu bukan hasil keringat kita. Akan selalu ada anggapan tentu saja dia begini.
Tentu saja dia begitu, punya keluarganya sih. Dan aku nggak setuju dengan itu. Aku ingin dihargai dan diapresiasi karena usahaku sendiri. Bukan karena privilege yang aku dapat. Ya ampun, Kenzio. Dia benar-benar membuat hatiku lumer seperti lelehan coklat. Dia tidak hanya membuatku tergila-gila karena kerupawanan fisiknya, namun juga karena cara berpikir dan pemikiran-pemikirannya yang menakjubkan. Berani taruhan, para generasi seusiaku pasti tidak akan menolak jika memiliki privilege seperti Kenzio. Mumpung kami sedang bercerita banyak, aku memanfaatkan untuk bertanya tentang hal-hal yang ingin ku ketahui. Tentang rasa penasaranku. Tentang berbagai pertanyaan yang menggunung di kepala. Setelah kita tamat dulu, kamu kuliah di mana? Aku ngelanjutin ke London. Aku ngambil kuliah hukum di sana. Setelah selesai aku pulang ke Indonesia dan menetap di Bali. Tapi aku sering ambil klien di sini. Awalnya bolak-balik Bali Jakarta. Terus 1 tahun yang lalu ada yang ngajak gabung di law firm yang aku sebut tadi. Aku coba terima dan ya, disinilah aku sekarang duduk berdua sama kamu. Kenzio menutup ceritanya dengan senyumnya yang khas. Jantungku berlompatan hanya karena dia menyebut duduk berdua denganku. Padahal itu hanya kalimat biasa. Tapi dasar akunya yang bucin memaknakan segala sesuatu secara lebay. Kami mengobrol banyak malam ini terutama tentang pekerjaan Kenzio. Di antara segala pembahasan kami tidak satu pun dia menyebut-nyebut nama wanita, yang membuatku yakin dia masih sendiri. Aku lega mengetahuinya. Kenzio belum memiliki kekasih. Dan itu artinya aku bebas mencintainya kan? Tidur yuk, udah malam. Besok bangun pagi ya, sekalian ke kantor sama aku. Aku mengangguk sebagai jawaban lalu bangkit dari tempat duduk. Sedangkan Kenzio masih berada di tempatnya. Dia baru bergerak ke kamarnya setelah aku menghilang di balik pintu. Setelah pesan Kenzio semalam, pagi ini aku bangun pagi-pagi sekali. Namun ternyata aku masih kalah cepat dari Kenzio. Dia sedang mengaduk kopi saat aku muncul di ruang belakang. Bukan hanya kopi untuknya namun juga teh hangat untukku, seperti biasa. Ada juga 2 potong sandwich buatannya tertata dengan rapi di piring. Sempat-sempatnya dia bikin sarapan. Seharusnya akulah yang menyediakan sarapan untuk kami, bukannya Kenzio. Zio, sorry, aku telat bangun ya. Enggak. Sarapan dulu Gi. Dia menunjuk cangkir tehku lalu menyesap kopi miliknya. Sorry ya, aku udah usahain bangun pagi-pagi banget, tapi tetap aja keduluan kamu, sesalku menyayangkan. Gak apa-apa, Vio. It's not a big deal, jawab Kenzio santai. Bagi Kenzio memang bukan masalah, tapi aku jadinya yang gak enak. Sebagai orang yang menumpang di sini seharusnya aku lebih tahu diri. Bukannya membiarkan Kenzio terus-menerus melayaniku. Memangnya kamu tidur berapa jam sih? Kok bisa bangunnya pagi-pagi banget? Tanyaku penasaran. Seingatku kemarin aku dan Kenzio masuk ke kamar hampir pukul 2 malam. Berapa jam ya? Aku nggak ngitung. Kalau udah ngantuk ya tidur, kalau udah waktunya. Bangun ya bangun. Kenzio adalah satu-satunya orang yang kukenal yang bisa sesantai itu. Dia menjalani hidupnya dengan ringan dan terkesan begitu menikmatinya. Aku jadi berpikir, apa dia tidak pernah mengalami masalah dalam hidupnya? Kami berangkat setelah selesai sarapan. Tidak banyak yang dikatakan Kenzio dalam perjalanan kami. Dia hanya menjelaskan sekilas mengenai kantornya. Asegaf Partners terletak tepat di seberang Mall Megantara. Saat melihat bangunan itu selaksa ingatan buruk melintas di benakku. Nggak tahu makan? Kenzio tanyakan saat akan berbelok memasuki area kantornya. Dia seakan mengerti apa yang saat ini mengisi kepalaku. Nggak akan, as long as you with me, Kenzio. Nggak, sahutku singkat. Bagus, Vio. Kejadian buruk nggak usah diingat-ingat. Abadikan yang indahnya saja. Seluruh yang terjadi dalam hidupku adalah hal buruk yang membuat dada sesak. Satu-satunya hal indah yang kumiliki adalah Kenzio. Gimana caranya menghapus kenangan buruk? Tanyaku pelan. Aku pernah dengar kata-kata dari seorang motivator. Dia bilang untuk melupakan hal-hal pahit ciptakan kenangan baru, isi dengan hal-hal indah yang membahagiakan. Aku terdiam mendengar kata-katanya. Begitu sulit untuk melupakan hal-hal pahit itu. 1.
Satunya yang bisa menggantikannya hanya kebersamaanku dengan Kenzio yang sangat menyenangkan. Setelah memasuki gedung kantor, Kenzio membawaku pada seseorang yang akhirnya ku tahu kalau dia adalah bagian personalia atau HRD. Setelah interview singkat, akhirnya aku diberikan seragam berwarna abu-abu gelap. Sekilas tampak seperti pakaian biasa. Namun tulisan besar di belakang punggung yang bertuliskan, Office Girl, membuatku termangu. Kenzio. Viola menampakkan dirinya di hadapanku setelah berganti pakaian. Dia menemuiku langsung ke ruangan. Tadi aku memang memberitahunya di mana ruanganku berada. Udah? Tanyaku. Dia mengangguk perlahan. Tadi Pak Arman ngomong apa aja? Cuma interview singkat, nanya background aku sama hal-hal standar lainnya, terus sekalian dia nerangin job deskku juga. Aku mengangguk paham. Zio, aku keluar dulu ya, mau mulai kerja. Semangat, Vio, ya ucapku menyemangatinya. Segaris senyum tipis melengkung di bibir Viola. Aku tahu semua ini berat untuk dia. Tapi mau bagaimana lagi? Nasib baik tidak berpihak padanya. Malah aku pikir kemarin dia akan menolak tawaranku. Tapi syukurlah dia berhasil mengalahkan ego di dalam dirinya. Viola memutar tubuh lalu melangkah keluar. Aku tertegun kala melihat tulisan Office Girl di punggungnya. Setelah Viola keluar dari ruanganku, aku ikut keluar lalu menemui Arman. Nama yang kusebut adalah bagian HR di kantorku. Tadi dia yang mewawancarai Viola dan mengurus segala sesuatunya. Man, gak ada apa baju yang lain buat Office Girl? Tanyaku pada Arman setelah masuk ke ruangannya lalu duduk di hadapannya. Arman meninggalkan laptopnya lalu memusatkan perhatian padaku. Maksud lo baju yang lain gimana? Harus banget ya ada tulisan Office Girl, segede gaban gitu? Apa masalahnya? Arman menatapku tidak mengerti. Kesannya ada pembedaan di kantor kita. Nggak perlu pakai tulisan segede gitu, orang-orang juga bakalan tahu kalau dia Office Girl di sini. Bentar. Jadi ini ceritanya lo lagi membahas anak baru itu? Siapa tadi namanya? Enam. Viola, jawabku memulihkan ingatan Arman. Ya, dia maksud gue. Arman menjentikan jarinya. Memangnya masalahnya di mana? Oge yang lain juga pakai baju yang sama. Dan selama ini lo nggak pernah protes tuh. Arman menatapku heran. Masalahnya dia bukan pure Oge. Dia S1. IPK-nya 3,3, dan dia juga punya pengalaman kerja beberapa tahun, cuma sekarang nasibnya lagi apes, terangku memprotes. Ada seorang lagi Office Girl di kantorku yang benar minim pendidikan. Jadi maksud lo karena si Emma cuma tamat SMP dan Viola lulusan S1, makanya harus dikasih baju yang beda? Kan lo sendiri tadi yang bilang gak mau ada pembedaan. Sekarang aku terjebak pada kata-kataku sendiri. Bukan apa-apa, tapi menurutku di baju itu nggak perlu dikasih tulisan tersebut. Never mind then. Tadinya gue cuma nggak mau dia kena mental. Tadinya gue juga heran, ngelihat backgroundnya dan nilai akademiknya mau-maunya jadi OG, tapi itu kan udah jadi konsekuensi dia. Lagian lo dapet tuh cewek di mana sih? Dia nggak cocok jadi OG. Cocoknya jadi model kalau gue bilang. Arman membuatku tersenyum. Viola memang cantik. Dan aku yakin kecantikannya akan membuat para rekan kerjaku julid padanya. Ini bukan penilaian subjektif, tapi jujur saja cewek-cewek di kantor ini B aja dan banyak yang sudah berumur. Berumur yang aku maksud adalah 30-an dan 40-an. Ada sih beberapa yang di bawah 30. Semoga Viola kuat mental menghadapi mereka. Aku nggak akan rela kalau Viola sampai dibully hanya karena sesuatu yang bukan menjadi kesalahannya. Hidupnya sudah sangat berat. Masih untung dia kuat. She is strongest woman alive. Bab 9. Telepon dari Clara. Kenzio. Aku keluar dari ruangan Arman setelah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Sengaja tidak. Langsung kembali ke ruanganku namun mencari keberadaan Viola. Aku menemukannya di toilet. Dia tidak menyadari kehadiranku karena terlalu fokus dengan kegiatannya mengepel lantai. Cukup lama aku berdiri di dekat pintu sampai dia menyadari kehadiranku. Dia terlihat kaget. Zio, mau pakai toilet? Tanyanya.
Aku memberi gelengan kepala. Terus? Cuma mau ngeliat kamu. Gimana? Udah mulai terbiasa? Udah dong. Cuma ngepel gini. Dia tertawa. Nanti kalau udah selesai ke ruanganku ya, aku butuh bantuan kamu buat fotokopi sekalian ada yang harus dirapiin. Siap. Viola menjawab cepat lalu aku pergi meninggalkannya. Di sela-sela langkahku kembali ke ruangan, ponselku berbunyi. Dari Dena, salah satu klien. Aku menangani kasus perceraiannya. Entah kenapa semakin kesini semakin banyak orang-orang bercerai dengan berbagai sebab. Mulai dari perselingkuhan, ketidakcocokan yang baru disadari di tahun ketiga atau keempat pernikahan, visi dan misi yang tidak lagi sama. Hingga yang lebih miris adalah lunturnya rasa cinta pada pasangan. Aku menerima panggilan dari Dena. Seketika isaknya memenuhi ruang dengarku. Halo, Den, kamu kenapa? Yudi mukul aku lagi, Zio. Dia juga membawa anak-anak. Aku menghela napas mendengarnya. Dena ini klienku yang paling aneh. Berkali-kali bertengkar dengan suaminya lalu memutuskan untuk berbaikan. Setelahnya mereka bertengkar lagi. Aku sebenarnya agak enggan menangani kasusnya. Bahkan saat proses perceraian berjalan, mereka masih berhubungan badan satu-satunya hal paling konyol yang tidak bisa kuterima. Bagaimana bisa dua orang yang tidak lagi ingin bersama dan memutuskan untuk berpisah tapi tetap bisa bercinta? Namun karena dia adalah sepupu Clara, dan Clara adalah tunangan yang sangat kucintai, aku jadi tidak punya alasan untuk menolak saat dia meminta aku menangani kasus sepupunya itu. Vi, Clara juga berprofesi yang sama denganku, dan saat ini dia tinggal di Bali. Sekarang tenang, aku ke sana, kataku pada Dena. Aku nggak lagi di rumah. Yudi mengusirku dari rumah karena katanya itu punya dia. Dena masih terisak. Jadi sekarang kamu di mana? Aku di lobi apartemen kamu, Zio. Please, kamu kesini sekarang. Aku butuh kamu banget. Oke. Aku pulang sekarang, jawabku memutuskan. Setelah mengambil kunci mobil di ruangan, aku langsung melesat pergi. Dena sedang duduk di lobi apartemen dengan mata bengkak saat aku tiba. Aku membawanya naik ke unit yang kutempati lalu memberinya air minum. Aku membiarkannya menenangkan diri. Aku udah nggak punya tempat tinggal lagi, Zio. Dia mengusir aku dari rumah itu dan membawa anak-anak. Aku nggak tahu lagi harus kemana, satu-satunya yang bisa membantu aku hanya kamu. Iya, aku pasti bantu kok. Sabar ya. Tapi hak asuh anak-anak pasti jatuh ke aku kan, Zio? Terserah kalau dia mau ambil rumah itu, tapi jangan anak-anak. Aku nggak sanggup kehilangan mereka. Please. Pasti, mereka kan masih di bawah umur. Aku akan usahain yang terbaik buat kamu, Den. I'll do my best. Dena tampak jauh lebih tenang setelah aku memberikannya garansi. Aku pikir setelahnya dia akan pergi. Namun celetukannya membuatku terganggu. Zio, karena aku nggak punya tempat tinggal, jadi buat sementara aku tinggal di sini ya. Aku nggak enak sih numpang sama kamu. Tapi tadi waktu aku telepon Clara dia yang suruh aku tinggal di apartemen kamu dulu. Ucapan Dena tentu saja mengagetkanku. Nggak mungkin aku mengizinkannya tinggal di sini. Ini bukan hanya tentang sudah tidak ada kamar kosong yang tersedia, tapi juga mengenai Viola. Aku nggak mungkin mengusir Viola. Lagian kurang etis rasanya kalau aku tinggal satu atap dengan perempuan yang gak ada hubungannya denganku meski dia sepupu tunanganku. Apalagi Dena masih berstatus sebagai istri orang. Masalahnya sekarang adalah aku kesulitan menolak permintaan itu. Aku gak mungkin bilang sudah ada orang lain di sini. Tiba-tiba ponselku berbunyi menginterupsi perbincangan dengan Dena. Ada telepon dari Clara.